Jalankan keputusan Presiden ya, karena Kementerian Hukum dan HAM kalau pejabat eselon 1 kan itu sifatnya menginisiasi pengusulan. Tapi semuanya itu di tangan Presiden. Kebetulan SK Presiden udah turun, maka hari ini kami bersyukur Pak Andap juga masih tetap di Kementerian Hukum dan HAM, beliau duduk sebagai staf ahli, sekaligus juga menyelesaikan tugasnya sebagai pejabat gubernur di Sulawesi Tenggara. Sehingga dengan demikian, dengan kehadiran Pak Niko hari ini, insya Allah itu bisa mengakselerasi pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa menjadi lebih baik. Karena itu mohon dukungan teman-teman media semua untuk memberi masukan kontrol kementerian ini untuk bisa menjadi kementerian yang dapat dan layak dipercaya oleh publik. Dari boleh isu lain jelang kampanye di lapas sendiri persiapannya seperti apa dari Kemenkumham? Nanti dengan Dirjen Pas ya, prinsipnya saya sudah panggil juga menyampaikan kepada seluruh Kakanwil untuk membuat suasana di lapas itu sekalipun menjelang pemilihan, tetapi suasana pembinaannya tetap harus berjalan, terutama kegiatan pemberdayaan. Di lapas hari ini saya lebih fokus bagaimana kemudian warga binaan itu bisa mendapatkan kegiatan dan bisa produktif. Ya, berbagai program yang saya minta baik dari kementerian maupun dari badan usaha milik negara untuk memberikan alat-alat produksi dan mereka kemudian nanti bisa mendapatkan penghasilannya bisa ditabung, itu yang menjadi konsentrasi saya sekarang. Supaya mereka bisa melupakan suasana sebagai menjadi warga binaan, tetapi punya aktivitas, punya kesibukan sehingga dan jauh lebih produktif. Cukup ya, maaf, cukup Mbak. Sendiri yang sudah terdaftar mungkin akan Nanti saya cek ya berapa jumlah DPT-nya. Saya belum dapat konfirmasi dari yang jelas warga binaan kita kan hampir kurang lebih sekitar 240 ribuan ya. Nah saya belum tahu nih berapa persisnya. Nanti saya informasikan ya. Cukup ya. Saya sudah sampaikan di Dirjen Pas bahwa tidak ada toleransi yang terkait dengan penggunaan narkoba. Langkah awal yang saya minta lakukan, seluruh petugas sebelum ke warga binaan, tapi seluruh petugas jajaran Dirjen Pas kalau ada yang terindikasi menggunakan apalagi menjadi jaringan pengedaran narkoba itu tanpa ampun. Pak, pasti langsung kita beri sanksi. Makasih ya. per saat ini sudah ada yang ditemukan. Kemarin justru yang konferensi pers di Mabes Polri itu kan ikut semua kan, betapa teman-teman dari Lapas Tarakan, dari Dirjen Pas justru yang menginformasikan bahwa ada. Karena yang namanya narkoba di lapas itu kan hilir, bukan di hulu. Ya, hilir. Nah, karena itu kita menjadi garda terdepan ke depannya untuk memberantas itu. Selain itu Banyak ya, setiap saat di beberapa lapas saya minta untuk dilakukan razia. Ya. Salah satunya tadi saya bilang, ini supaya mereka punya aktivitas. Makanya saya gencarkan kegiatan-kegiatan produktif dalam bentuk kegiatan pemberdayaan di lapas. Oke ya. Makasih ya. Jalankan keputusan Presiden ya, karena Kementerian Hukum dan HAM kalau pejabat eselon 1 kan itu sifatnya menginisiasi pengusulan. Tapi semuanya itu di tangan Presiden. Kebetulan SK Presiden udah turun, maka hari ini kami bersyukur Pak Andap juga masih tetap di Kementerian Hukum dan HAM, beliau duduk sebagai staf ahli, sekaligus juga menyelesaikan tugasnya sebagai pejabat gubernur di Sulawesi Tenggara. Sehingga dengan demikian, dengan kehadiran Pak Niko hari ini, insya Allah itu bisa mengakselerasi pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa menjadi lebih baik. Karena itu mohon dukungan teman-teman media semua untuk memberi masukan kontrol kementerian ini untuk bisa menjadi kementerian yang dapat dan layak dipercaya oleh publik. dari boleh isu lain jelang kampanye di lapas sendiri persiapannya seperti apa dari Kemenkumham? Nanti dengan Dirjen Pas ya, prinsipnya saya sudah panggil juga menyampaikan kepada seluruh Kakanwil untuk membuat suasana di lapas itu sekalipun menjelang pemilihan, tetapi suasana pembinaannya tetap harus berjalan, terutama kegiatan pemberdayaan.
Di lapas hari ini saya lebih fokus bagaimana kemudian warga binaan itu bisa mendapatkan kegiatan dan bisa produktif. Ya, berbagai program yang saya minta baik dari kementerian maupun dari badan usaha milik negara untuk memberikan alat-alat produksi dan mereka kemudian nanti bisa mendapatkan penghasilannya bisa ditabung. Itu yang menjadi konsentrasi saya sekarang, supaya mereka bisa melupakan suasana sebagai menjadi warga binaan, tetapi punya aktivitas, punya kesibukan, sehingga dan jauh bisa lebih produktif. Cukup ya, maaf, cukup Mbak. Sendiri yang sudah terdaftar mungkin akan Nanti saya cek ya berapa jumlah DPT-nya. Saya belum dapat konfirmasi dari yang jelas warga binaan kita kan hampir kurang lebih sekitar 240 ribuan ya. Nah saya belum tahu nih berapa persisnya. Nanti saya informasikan ya. Cukup ya. Saya sudah sampaikan di Dirjen Pas bahwa tidak ada toleransi yang terkait dengan penggunaan narkoba. Langkah awal yang saya minta lakukan, seluruh petugas sebelum ke warga binaan, tapi seluruh petugas jajaran Dirjen Pas kalau ada yang terindikasi menggunakan apalagi menjadi jaringan pengedaran narkoba itu tanpa ampun. Pasti langsung kita beri sanksi. Makasih ya. per saat ini sudah ada yang ditemukan. Kemarin justru yang konferensi pers di Mabes Polri itu kan ikut semua kan, betapa teman-teman dari Lapas Tarakan, dari Dirjen Pas justru yang menginformasikan bahwa ada. Karena yang namanya narkoba di lapas itu kan hilir, bukan di hulu. Ya, hilir. Nah, karena itu kita menjadi garda terdepan ke depannya untuk memberantas itu. Selain itu belum ada. Banyak ya, setiap saat di beberapa lapas saya minta untuk dilakukan razia. Ya. Salah satunya tadi saya bilang, ini supaya mereka punya aktivitas. Makanya saya gencarkan kegiatan-kegiatan produktif dalam bentuk kegiatan pemberdayaan di lapas. Oke ya? Makasih ya.